Ini kontrak perkuliahan kita, kodenya sekarang berubah, bobotnya berubah, karena ini kurikulum terbaru. Dulu namanya struktur aljabar 2, sekarang teori ring. Ya. Ini janjinya sama ya, teori ring SA2 hanya masalah judul. Cuman karena ini bertambah SKS-nya, maka nanti materinya juga akan bertambah. Jadi sebagian materi dari SA lanjut, sebagian materi dari struktur aljabar lanjut akan kita pelajari nanti di akhir semester. Yang mengampu 2 orang, saya dengan Pak Siswanto. Gantian, kalau dulu di teori grup atau SA1 Anda dengan Pak Sis, sekarang dengan saya. Yang kemarin dengan saya, sekarang dengan Pak Sis gitu ya. Nanti jangan mengeluh, jangan dimaklumi saja kalau ilmu saya tidak sebanyak ilmunya Pak Sis gitu ya, kalah pengalaman. Ini materi yang akan kita pelajari nanti bab-babnya seperti ini. Yang pertama adalah ring dan subring. Kemudian yang kedua adalah ideal dan ring quotient. Yang ketiga homomorfisme ring. Yang keempat daerah integral dan lapangan. Kemudian nanti berikutnya ring suku banyak atau ring polinomial. Dan yang terakhir ini daerah ideal utama dan daerah Euclid. Itu ya. Biasanya dulu cuma sampai di sini. 4 bab awal ini. Tapi karena sekarang 3 SKS tambah 2 ini ya. Ring polinomial dan daerah ideal utama dan daerah Euclid ini. Itu yang akan kita pelajari besok insya Allah 1 semester ke depan. Kemudian masa perkuliahannya kemarin saya coba lihat kalender ya. Mulainya 31 Agustus sebenarnya saya bulatkan saja 1 September gitu. Sampai nanti kira-kira 8 Januari. Ini jaga nih kalau nanti ada liburan atau ujiannya mundur dan sebagainya nanti sedikit kita tambahi sampai 8 Januari. Kemudian ini pekan pertama sampai pekan ke-7 nanti mulai awal September ini sampai ini sekitar tanggal 16 Oktober ini pekan ke berapa ini? Pekan ketiga. 2 menuju 3 Oktober ini, terus pekan keempatnya kita akan masuk UTS gitu ya, pekan ke-8. Tapi ini masih menunggu kesepakatan. Biasanya ada yang di rapat nanti ada yang diputuskan pekan ke-9, ada yang pekan ke-8. Dan nanti tergantung juga kesepakatan saya dengan Pak Sis melihat materinya. Kemudian pekan ke-9 dilanjutkan perkuliahan sampai dengan pekan ke-15. Kira-kira tanggal 7 sampai 11 Desember ini kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada apa namanya? Kalau tidak ada libur tanggal merah atau halangan mengajar dan lain sebagainya. Kemudian UASnya kemungkinan ini 14 sampai tanggal 25. Semoga bisa di tanggal ini. Jadi nanti cuti akhir tahun itu Anda sudah libur. Karena akhir tahun itu jadi cuti lebaran nanti ya. Semoga masih sempat ujian di tanggal ini. Kalau tidak berarti terpaksa kita nanti akan ujian setelah cuti libur akhir tahun sebagai pengganti cuti lebaran kemarin, jadi sekitar awal Januari ini mungkin. Itu ya, nanti lihat sikon ke depan. Itu kemudian nilainya seperti biasa, saya kira Anda sudah sangat paham dengan saya dan Pak Sis. Kita menggunakan nilai akhir sederhana seperti ini. Nanti nilai per paruh semester itu, jadi nilai UTS 2 kali ditambah nilai tugas 1 kali dibagi 3 itu ya. Kemudian nanti nilai setelah UTS juga sama, 1 kali bobot nilai tugas plus 2 kali bobot nilai UAS dibagi 3. Hasil akhirnya nanti nilai 1 dan nilai 2 kita tambahkan dibagi 2. Jadi bobot nilai UTS dan nilai UAS sama ya. Kemudian aturan penilaian kemarin di SK Rektor yang terbaru masih sama. Anda bersyukur ini masih banyak menggunakan koma-koma ini, lebih dari 85, 4A, dan seterusnya ini. Jadi masih ada 3,7, 3,3, artinya masih menghargai kelebihan nilai gitu ya. Tidak dibulatkan. Karena kalau dibulatkan nanti Anda mungkin akan kehilangan banyak skor nanti. Ini aturan perkuliahan. Ini aturan perkuliahan yang luring sebenarnya. Kalau kita bertemu langsung, kita nggak tahu sikon ke depan seperti apa. Kalau nanti
situasinya mungkin sudah reda pandeminya dan sudah dibolehkan untuk perkuliahan luring atau offline, ya kita nanti akan mungkin memulai perkuliahan offline dengan aturannya seperti ini ya biasanya ya. Kalau luring itu kan tidak boleh terlambat. Nah ini janjinya aturannya itu berat luring gitu ya. Tidak boleh terlambat setiap perkuliahan, gitu ya. Boleh sih, tapi Anda jawab pertanyaan dulu baru duduk. Kemudian minimal kehadiran 75%, tidak boleh memakai sandal, sepatu sandal, tidak boleh memakai kaos, merokok di kelas dan sebagainya. Ini kalau luring. Nah, kalau daring sak karepmu gitu ya. Kecuali kehadiran ini. Kehadiran masih 75%, tapi ini kan kita nggak tahu, nggak bisa mengawasi. Uang di tempatnya sendiri-sendiri ya. Anda saya minta aktifkan videonya juga nggak mau itu ya. Alasannya boros tapi nggak apa-apa. Jadi Anda boleh tanpa sandal pun boleh gitu kan ya. Pakai kaos terserah gitu. Mau sambil merokok ya silahkan. Sambil tiduran ya nggak ada yang tahu gitu ya. Dan sebagainya. Artinya yang penting Anda mengikuti dengan sopan. Sopan maksudnya di saat di grup sopan gitu kan ya. Para bengok-bengok. Kemudian yang ketiga ini masih sama, meskipun dikerjakan secara daring mungkin nanti aturannya adalah tetap kita tidak mentolerir, tidak memberikan toleransi untuk mahasiswa yang berbuat tidak jujur. Kerjasama saat ujian misalkan mencontek dan lain sebagainya, itu ya. Nah presensi penak kan, presensi nggur online gitu aja, tinggal klik, nggak perlu malsu, kondi wae iso, warung iso gitu kan ya, sambil jalan bisa dan sebagainya. Tapi kalau Anda nanti ujian, kalau ada pekerjaan yang jawabannya sama, nah mohon maaf nanti kalau barangkali tidak ada toleransi nanti ya. Jadi usahakan Anda bekerja sendiri saja. Karena untuk lulus itu gampang, aku lulus ya. Kemudian sumber pustaka yang nanti banyak kita gunakan, mungkin ini Anda punya warisan dari kakak tingkat Anda, teori ring, ini karangan tulisan penulisnya Bu Nurul Mukhlisah, ini dulu profesor di prodi kita, sudah pensiun. Kemudian yang kedua adalah Introduction to Abstract Algebra ya. Ini saya kira pernah di-share waktu dulu SA1 sama. Kita lanjutkan nanti bab berikutnya tentang ring dan seterusnya ya. Yang tulisan DS Malik dan kawan-kawan itu.